gue Pangeran Syahan dan ini podcast Bola Total edisi khusus Liverpool FC. Kenapa? Karena kali ini kita sudah kedatangan dua fans Liverpool, Vino Damayanti dan Mahendra Satya, aka Coki, aka I'm the biggest Liverpool fan ever in the world. Oke, Vino dan Coki, kemarin game pertama Liverpool lawan Jepang, Stoke City. Dan I think it was a good game. Liverpool menang 1-0 walaupun membutuhkan save-nya Mignolet di akhir pertandingan. Tapi overall gimana lo melihat pertandingan tersebut? Dari the biggest Liverpool ever. Menurut gue sih wajar sih sebetulnya pertama kita menang. Liverpool menang maksudnya. Karena wajar yang menang ya? Wajar mestinya wajar. Oh, iya. Karena satu Stoke ganti gaya main banget kan. Dari yang tadinya main yang rugby football gitu, kayak keras banget, dia berubah jadi kayak lebih mau short passing gitu kan dari Marcus. Jadi kalau misalkan ada satu tim yang lagi transisi kayak gitu, udah mestinya Liverpool menang. Dan kalau misalkan nggak menang itu parah banget kemarin. Untungnya menang? Apa? Untungnya menang? Nggak kayak klub lain yang nggak menang? Iya, terutama ada saingan lah. Saingan yang mau ngerebutin Suarez tuh kan. Yang ngebit 40+1 itu. Iya. Kemarin tuh juga Liverpool being Liverpool gitu. Mereka tetap aja buang-buang peluang banyak banget kan. Kemarin cuma tiang. Jangan lupa. Kemarin mana tiang ya? Tiang. Itu dua kali. Trademark Liverpool banget kan. Jadi dia bikin kalau nggak salah kemarin gue baca di statsnya Bola Total juga, dia bikin 25 shots tapi yang on target tuh cuma sekitar 4% dari situ kan. Itu gila-gilaan men kalau menurut gue ya. Itu either emang gawangnya kekecilan apa gimana gitu kan, apa emang nggak punya sense di depan gawang gitu kan. Gitu sih menurut gue. Oke, kalau Firna gimana? Kemarin para pemain baru Liverpool udah ngeblend nggak sama tim? Ya pertama it was a really hard fought win. Susah gimana sih, cuma 1-0 dan menurut gue sih kalau Toure dia udah membuktikan bahwa dia bisa jadi bukan pengganti sih ya, karena Jamie Carragher for us is still irreplaceable, tapi dia bisa ngisi sosok di lini pertahanan, jadi seorang leadernya lah, biar Liverpool tuh gak kehilangan arah, karena itu sering banget terjadi gitu pas terutama di defense kita. Jadi dia bisa jadi kayak sosok senior, dia vokal banget. Dan gue juga puas sama penampilannya Mignolet. Awal-awalnya emang shaky banget, beberapa tendangan dari pemain Stoke City juga berhasil dia tangkap, tapi agak gimana ya, ragu-ragu gitu dia pas second half udah mulai membaik, dan that penalty save man. Gue kalau lihat tuh di Bein Sport itu pas penalti di bawah tuh ada the 5 last shotnya John Lotus kemana gitu kan, dan itu tepat ke arahnya yang di tepi sama Mignolet gitu kan. Emang Marcus tolol aja sih. Udah tahu banget tas kayak gitu kan. Walters tuh kalau nggak salah dia fail dari 5 kali tendangan penalti terakhirnya dia. Dan dia tetap aja dipilih jadi penalti taker. Gimana Iago Aspas kemarin mainnya? Gimana? Selama preseason dan kemarin? Iago Aspas tuh kalau menurut gue ya selama preseason ya, selama yang gue lihat itu pemain yang kalau misalkan di depan gawang tuh butuh 4 peluang dulu baru bisa ngegolin. Dan nggak punya, kalau menurut gue itu dia belum punya fisik yang pas buat main di Premier League, karena cuma kayak kemarin terakhir lawan Celtic kan dipromosin di preseason tuh. Itu Celtic kan juga nyimpan banyak pemain buat karena mereka bakal main di Champions League gitu kan. Dan lawan tim-tim pemain-pemain cadangan gitu, Aspas kayak cuma di body dikit jatuh dan nggak bisa mempertahankan posisinya dia untuk keep bola gitu. Dan itu kita butuh, ini Aspas kenapa sih nggak ngegolin mulu, pada depan gawang udah berapa kali gitu baru dia ngegolin, gawang baru ngegolin gitu. Tapi kalau kemarin menurut gue dia standar masih oke. Ya masih harus perlu get used to Premier League. Apakah berbeda gaya dengan Luis Suarez? Beda sih ya. Beda banget. Yang ini nggak gitu orang. Dia nggak salah satunya. Nggak terlalu licin sih menurut gue. Terlalu licin ya. Licin di dalam dan luar. Menurut lo ada nggak pemain lain yang dibutuhkan Liverpool untuk datang untuk bisa memperkuat lini yang mana? Pemainnya siapa? Lo punya nama mungkin yang lo harapkan?
Kalau gue sih untuk nama mungkin belum ya, karena saat ini ya kita lah lagi ngejar Willian dan ya Spurs coming in. Jadi I won't get my hopes up. Jadi kalau untuk lini pertama DM, Lukas cedera kita udah habis. Kayak kemarin juga dia selalu cedera terus kan. Iya. Apalagi nggak ada Jay Spearing sekarang. Nah. Jay Spearing. Dan Johnny Shelby juga udah nggak ada juga kan, dicabut Iya. juga. Dan winger itu juga karena gue setuju sama Brendan Rodgers, dia butuh winger yang asli untuk Liverpool karena Coutinho itu posisi terbaiknya tetap di nomor 10. Oh yes, Ya, setuju. bukan di wing. I feel Coutinho is such a joy to watch ya. Kalau menurut gue semua orang yang suka bola sih bakal suka nonton dia main sih. Dan tapi menurut lu bakal ada pemain lain nggak yang datang ke Liverpool sebelum Luis Suarez dijual nggak akan ada pemain yang datang menurut gue. Sebelum Suarez dijual berarti nggak akan ada datang. Kecuali kalau misalkan tiba-tiba Liverpool yang beneran dulu kejar Mkhitaryan tuh. Mkhitaryan. Nah, dulu kan sempat mau dikejar harganya sampai 28 sampai 20 gitu-gitu, akhirnya kalah sama Dortmund kan. Gue mikir kalau misalkan Brendan Rodgers udah berapa kali bilang di interviewnya, di itunya sendiri bilang we need to sell first then buy new players gitu. Gue mikir kalau emang kayak gitu logikanya nggak main gitu kalau misalnya kita ngejar pemain-pemain yang kayak namanya Willian lah atau Christian Eriksen atau macam-macam gitu. Karena sebetulnya kita tuh nggak ada duitnya gitu, kecuali jual dulu itu Luis Suarez. Itu sih menurut gue. Jadi sekarang masalahnya ada pada Suarez dijual atau enggak. Kalau udah dijual baru bisa dapat duit untuk beli pemain baru. Dan kalau menurut gue sih nggak ada Suarez atau ada Suarez, kalau menurut gue lebih bagusan nggak ada Suarez. Lebih bagusan nggak ada Suarez. Karena namanya lebih free flowing kalau menurut gue. Kalau Suarez tuh kayak mikir kayak berapa kali di depan gawang tuh, misalkan ada pemain yang lebih bagus kayak musim lalu aja, ada Sterling di depan gawang gitu kan misalkan. Itu saling sama mungkin ya dia diem aja karena dia mungkin ngerasa kayak dia lebih junior lah daripada Suarez gitu kan. Tapi kalau posisinya ada teman yang posisinya lebih enak gitu misalkan di depan gawang, itu Suarez tetap nyikat sendiri. Itu kalau misalkan lo lihat kayak terakhir lawan Newcastle yang pas menang 6-0 di Stadium Park kan. Itu depan gawang bisa Sturridge bisa umpan ke Henderson bisa umpan lagi ke Sturridge gitu. That's what we're like gitu kan, we like to see gitu kan. Sebetulnya. Tapi Suarez tuh bikin itu jadi susah terjadi karena terlalu berfokus pada dia. Betul. Oke. Betul lagi terus jangan lupa klik link selanjutnya karena kita akan menyambung obrolan kita menarik ini dengan Tirna dan juga Coki pada sesi selanjutnya.